Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan mata kuliah dasar pemrograman pertemuan yang ke-7 tentang perulangan. Sedikit yang teori yang perlu saya sampaikan adalah dalam perulangan itu intinya adalah mengulang suatu pernyataan atau perintah sampai batas waktu yang diinginkan. Jadi tetap ada batasnya. Kemudian yang harus ada adalah nilai awal, kapan saya harus mau mengawali perulangannya, dimulai dari berapa, kemudian kondisi perulangannya saya harus mengulang sampai apa, kemudian stepnya dalam setiap perulangan itu saya harus naik berapa step. Di sini ada dua jenis perulangan, counted dan uncounted. Jika counted itu sudah ditentukan di awal jumlah perulangannya, kalau uncounted itu belum ditentukan. Ya, jadi uncounted itu terserah usernya mau mengulang lagi atau tidak ya. Tapi kalau counted itu di awal sudah ditentukan mau mengulang berapa kali. Teori ini saya ambil dari petanikode.com CPP perulangannya. Silahkan dicek untuk lebih detailnya. Untuk ilustrasi perbedaannya, counted itu bisa menggunakan for nanti ya. Ini kalau pakai for itu kondisinya sudah ditentukan, kemudian berulangnya berapa kali. Jadi dari sini saja kita sudah bisa membaca kalau sudah ditentukan di awal ya, counted itu. Contohnya adalah for, kemudian ilustrasi di kehidupan sehari-hari adalah jika kita diminta untuk push up atau melakukan sesuatu berapa kali ya. Tapi kalau yang uncounted itu tergantung kita yang melakukan ya. Jadi tidak ada berapa kalinya, kita lakukan sesuatu sampai kita bosan atau mungkin sampai kita mau berhenti melakukannya. Ya. Gambar ini juga saya ambil dari petanikode.com. Ini untuk yang masuk ke counted dan uncounted. Untuk counted itu biasanya pakai for, while dan do while juga bisa sih masuk sini. Kalau uncounted itu biasanya while dan do while. Ya, kalau for itu masuk counted, tapi bisa juga while dan do while itu juga masuk counted juga bisa ya. Jika memang di awal sudah ditentukan perulangannya. Tapi biasanya untuk uncounted, while dan do while itu masuk uncounted. Ya, ini hanya masuk jenis perintahnya masuk mana gitu ya. Kemudian untuk for, flowchartnya seperti ini sudah kita pernah bahas di pertemuan yang kedua. Untuk ilustrasi sedikit untuk codingnya seperti ini. Jadi ilustrasinya deklarasi awal, kemudian memasukkan nilai awal dan nilai batasnya. Ini opsional ya, bisa langsung kita ketikkan di sini. Untuk sintak for-nya seperti ini, awal di pertama ini kita isi nilai awalnya, kemudian setelah di tengahnya ini kita isi kondisi mau sampai berapa, kemudian stepnya. Kemudian di awal dan akhir diberikan kurung kurawal, kemudian di dalamnya ada blok yang mau kita ulang. Ya, di antara kurung kurawal itu adalah bloknya, kemudian perintah selesai perulangan. Ini enggak harus yang paling bawah ini. Ini saya gunakan untuk menandai kalau loopingnya sudah selesai. Kemudian ada juga sedikit modifikasi. Ada juga yang di sebelumnya ik ini ada int-nya ya. Bisa juga dikasih kalau di awal belum ada deklarasi. Di sini ya. Ik kan sudah saya masukkan ke int, jadi di sini tidak perlu lagi saya masukkan int karena ik sudah deteksi sebagai bilangan int atau bilangan bulat. Kemudian nanti outputnya seperti ini. Ya, ada 5 kali perulangan. Karena ini 1 dan 5, kemudian ini saya kasih lebih kecil sama dengan. Ya, nanti silakan dimodif sendiri jika ingin mencoba perbedaan codingnya ya. Kemudian untuk stepnya, kalau dulu pernah saya sampaikan flowchartnya for itu tidak bisa naiknya lebih dari 1 ya, tapi kalau di codingnya bisa ya. Ini kan x plus nanti, ini bisa diganti x plus sama dengan 2, berarti nanti loopingnya lompat
ya. Tapi kalau di flowchartnya, jika Anda pakai flowchart algorithm itu naiknya satu-satu ya kalau for. Kalau di codingnya itu bisa kita modif di sini, itu kita bisa buat X plus sama dengan 2. Berikutnya kita akan bahas tentang while. Contoh yang pertama sama seperti kasus sebelumnya, menambahkan bilangan 1 sama dengan 5. Jika menggunakan while ya seperti ini untuk flowchartnya. Kemudian untuk codingnya, penentuan nilai awal, kemudian di sini ada sintak while, ada kurung buka kurung tutup, kemudian X-nya atau nilai awalnya, kondisinya adalah kurang sama dengan batas. Jadi jika kondisinya terpenuhi, ya maka akan melakukan perintah dalam blok, perintah dalam kurung kurawal ini. Ya, di sini menampilkan bilangan tersebut, kemudian ada turun, ganti baris, kemudian ada stepnya. X plus plus berarti nambahnya satu-satu. Kemudian menampilkan pernyataan selesai, yaitu di luar perulangan ya, di luar perulangan. Ya, seperti ini bentuknya, jadi sesuai flowchartnya. Kemudian contoh yang lain, ya ini yang tanpa step ya, secara langsung tanpa step ya. Contohnya adalah jika kita menambahkan sesuatu, kemudian ada pertanyaan lagi. Ya, ini adalah contoh uncounted loop. Ya, jadi tidak ditentukan di awal berapa mau berulangnya mau berapa kali. Jadi di sini tergantung pernyataan dari pertanyaan dari ini mau mengulang lagi atau tidak. Jadi kondisinya pun agak beda. Kalau sebelumnya kita menggunakan kurang dari sama dengan, ini sekarang kita menggunakan jika tanya itu sama dengan karakter Y atau cari Y ya. Di sini tanya itu tipenya karakter, kemudian awalnya saya kasih Y. Saya kasih Y agar nanti bisa masuk ke loopingnya. Ya, jadi ini kuncinya, ini pintunya untuk masuk ke sebuah rumah harus melalui kunci, kemudian kuncinya harus pas. Nah, ini jika sesuai ya, ini pasti sesuai karena memang harus sesuai. Ini loopingnya dijalankan, sistem informasi, kemudian turun, kemudian muncul pertanyaan, ingin apa? Ingin menambahkan lagi Y atau T. Ya, jadi user dikasih pilihan Y atau T ya. Ya, kemudian sediakan variabel untuk menampung karakter berikutnya, karakter sesuai dengan keinginan user. Ya, seperti ini ya bentuknya, nanti outputnya seperti ini. Ya, kemudian ketika saya isi isi Y, ya diisi Y ya, tanyanya itu diisi Y, Jin itu kan memasukkan variabel ya. Jika diisi Y berarti kan ini intinya ingin menambahkan lagi ya gitu ya, Y. Saya awalkan Y. Kalau di enter nanti akan muncul lagi di sini sistem informasi ya, karena memang minta mengulang lagi. Kemudian muncul lagi pertanyaan ya, jika nanti diisi Y akan muncul lagi di sini sistem informasi. Jika diisi T maka akan selesai, tidak menambahkan sistem informasi dan pertanyaan lagi, tapi selesai ya. Pada kasus ini stepnya bukan berupa bilangan bulat karena memang tidak diperlukan di kondisinya, tapi sebagai wakilnya adalah input di variabel tanya. Ya, jika selain Y, ya maka akan selesai selain Y. Tapi jika Y, maka akan menjalankan loopingnya. Contoh yang lain jika menggunakan do while. Kalau tadi kan while, ini do while. Jika menggunakan do while, contoh yang pertama ya sama tadi menambahkan 1 sama dengan 5. Ini sintaknya adalah do di awal, kemudian apa yang mau dilakukan. Berikutnya di sini kondisinya di akhir ya, while. Kalau sebelumnya kan while-nya di awal, ini kalau pakai do while itu seleksi kondisinya itu di akhir. Jadi minimal itu loopingnya dijalankan 1 kali baru diseleksi. Ya, ini bentuknya seperti ini, jadi agak berbeda, tapi maksudnya sama. Ya, ini tetap masuk ke uncounted loop. Jadi
Bisa juga kalau contohnya seperti ini yang bisa masuk counted karena memang awalnya ini ada berapa kali perulangannya. Tapi kalau pakai dual itu minimal pernyataan di perintahnya dilakukan 1 kali ya minimal. Ya, setelah itu terserah kondisinya atau terserah dari inputan user. Ya, contoh yang kedua itu seperti ini. Ya sama ya, kasusnya sama untuk kasus yang kedua. Cuma kita menggunakan do while. Ya, ini saya masukkan dulu tanyanya, kemudian saya kasih do kurung awal kurung buka kurung tutup, kemudian saya kasih pernyataan di sini, pertanyaannya ditanya sama ya seperti tadi. Cuma ini while-nya itu di belakang ya. Selama tanyanya sama dengan Y maka terus diulang. Jika bukan Y maka akan selesai. Ya, seperti itu. Ini untuk outputnya saya jadikan 1. Jika Y tampil lagi, jika Y tampil lagi, jika T maka selesai. Itu ya. Itu untuk sedikit teori tentang dasar pemrograman pada pertemuan ke-7 tentang perulangan. Ya. Semoga bisa dipahami. Saya Kriskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.